Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang varietas tanaman cabai besar yang insya Allah rencananya akan kita tanam di lahan kami sendiri dengan luasan 0,75 hektar atau perkiraan populasi antara 16 sampai 17 ribu batang. Dan pada kali ini karena ini musim penghujan serta pertimbangan pasar di daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo, yang notabene-nya memang di pasaran itu paling diminati adalah tanaman cabai merah besar. Maka di sini saya akan memilih varietas cabai merah besar untuk saya tanam nanti di lahan kami. Perlu juga saya jelaskan bahwa langkah awal dalam hal budidaya tanaman cabai yang juga ikut menentukan tingkat keberhasilan panen nanti adalah varietas cabai yang akan kita tanam. Dan rencananya saya akan menanam varietas cabai merah besar merek Elegan. Jadi merek dagang Elegan ini merupakan produksi dari PT Tanindo Subur Prima. Alasan mengapa saya lebih cenderung memilih Elegan, yang pertama sekali memang pasarnya lumayan bagus peminatnya, sehingga diharapkan nanti pada waktu panen kita tidak merasa kesulitan untuk menjualnya. Kemudian kemarin saya sempat di lapangan melihat tanaman cabai varietas Elegan ini, di mana buah cabainya itu memang panjang. Kemudian yang paling menarik bahwa sifatnya lentur, sehingga meskipun ukurannya panjang tapi tidak mudah patah dan tahan dalam proses pengangkutan. Yang kedua, mempunyai kelebihan terutama dalam hal toleransi atau ketahanan terhadap penyakit patek. Karena memang harus diakui bahwasanya tanaman cabai besar ini sangat beresiko dan rentan terhadap penyakit patek. Mengingat penyakit patek ini kalau sudah kadung menyerang akan sangat sulit dikendalikan. Jadi sahabat dan rekan tani, dengan penjelasan saya harap nanti bisa memberikan pemahaman edukasi tentang bagaimana cara kita memilih benih cabai yang nantinya disesuaikan dengan kondisi lahan maupun musim tanam. Karena ini musim tanamnya lebih cenderung banyak hujan, mengingat dalam setiap hari sekarang sudah mulai turun hujan di wilayah kami. Karena itu saya akan lebih memilih karakter varietas dari cabai merah besar yang lebih toleran atau tahan terhadap penyakit patek maupun penyakit layu fusarium ataupun layu bakteri. Kemudian yang ketiga, sebagai pertimbangan saya, mengingat di lapangan saya melihat performan dari cabai besar varietas Elegan ini mempunyai karakter di mana ukuran daunnya kecil-kecil, sehingga dengan ukuran daun tersebut tanaman lebih agresif membentuk cabang yang otomatis juga lebih banyak menghasilkan buah. Selain itu, dengan karakter daun yang kecil-kecil akan lebih membuat tanaman tidak terlalu rentan terhadap serangan virus. Selanjutnya, lebih menciptakan kondisi pertanaman yang tidak terlalu lembab, sehingga akan lebih mengurangi resiko terserang patogen jamur maupun bakteri. Nah, di sini kan sudah diterterakan ya, keterangannya sudah saya baca. Nanti sahabat dan rekan tani juga bisa membacanya kalau nanti punya niatan menanam varietas Elegan ini, sehingga nanti dari deskripsi yang ada di belakang kemasan secara umum kita bisa dapat gambaran bagaimana sih sifat dan karakter benih dari varietas Elegan cap kapak terbang ini. Jadi sahabat dan rekan tani, mana tahu nanti di lapangan menjumpai tanaman cabai di mana karakter buahnya itu meskipun ya kulitnya itu tebal, tapi kalau buahnya itu rapuh atau getas gitu dan mudah patah, itu mencirikan bahwa varietas tersebut sangat rentan atau kurang tahan ya terhadap serangan penyakit patek. Berbeda kalau kulitnya lentur, itu biasanya kulit cabai itu banyak menyerap unsur kalsium dan silika, sehingga dengan dinding sel yang dilapisi unsur-unsur kalsium dan silika ini akan sangat sulit untuk dipenetrasi oleh patogen penyakit baik jamur maupun bakteri. Karena patek ini bisa disebabkan oleh jamur dan bisa juga disebabkan oleh bakteri. Makanya penyakit patek ini ada dua jenis ya, yaitu patek yang disebabkan oleh bakteri dan patek yang disebabkan oleh jamur. Patek yang disebabkan oleh bakteri lebih cenderung itu busuk basah, tapi kalau patek yang disebabkan oleh jamur lebih cenderung ke busuk kering.
Makanya kalau patek yang disebabkan oleh patogen bakteri lebih cenderung berbau busuk dan berlendir. Sementara kalau patek yang disebabkan oleh patogen jamur sifatnya lebih kering dan tidak berbau busuk. Kemudian secara umum kalau di musim-musim basah atau penghujan atau di lahan-lahan sawah yang cenderung banyak mengandung air, saya lebih menyarankan teman-teman menanam jenis tanaman hortikultura, khususnya dalam hal ini cabai, yang memang punya ketahanan dan toleransi terhadap kelebihan air dan kelembaban. Untuk musim penghujan dengan kondisi air yang berlebihan dan kelembaban tinggi, saya lebih menyarankan menggunakan benih varietas yang diproduksi dan dipasarkan oleh Tanindo Cakrapa Terbang dan perusahaan Pertiwi. Tapi kalau nanti sahabat dan rekan tani ingin menanam hortikultura baik cabai, melon, timun dan sebagainya, pada waktu musim kemarau, saya sarankan dengan menggunakan bibit yang diproduksi dan dipasarkan oleh Panah Merah, Bintang Asia, dan Seminis. Jadi kemarin tuh rencana saya mau menanam beberapa varietas, tapi dengan pertimbangan kondisi lingkungan dan cuaca, pada akhirnya saya menentukan dan memilih elegan untuk saya tanam dengan kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sekarang kita mau melakukan treatment untuk media semai dengan perlakuan top SAS dan parasut. Nah, top SAS nya dosis 200 ml. Untuk treatment persemaian memang dosisnya kita tinggikan supaya proses treatmentnya itu berjalan lebih cepat dan lebih sempurna. Kemudian untuk parasutnya kita berikan 75 cc atau 3 tutup. Kedua formulasi ini kita larutkan dalam 10 liter air yang nantinya kita semprotkan ke media semai. Baru setelah disemprot kita akan tutup dengan plastik mulsa untuk diungkep supaya proses treatment berjalan dengan baik. Untuk perlakuan media semai dan penyemprotan formulasi top SAS dan parasut dilakukan sebasah mungkin ya sahabat dan rekan tani, supaya nanti menyerap sampai bawah, sehingga begitu ditutup semua formulasi tersebut bekerja sampai ke semua bagian dari media semai, sehingga tidak ada proses yang sampai tertinggal di setiap volume polybag persemaian. Setelah tadi disemprot basah dengan larutan top SAS dan parasut, kita tutup ya dengan plastik. Di sini karena kebetulan kita punya sisa plastik mulsa hitam perak, maka kita gunakan plastik mulsa hitam perak. Tapi nanti teman-teman bisa juga gunakan plastik transparan seperti plastik yang untuk pagar sawah ya, untuk penghalang tikus juga bisa. Nah, tujuannya kita tutup supaya prosesnya itu berlaku secara hangat dan memberikan efek pada percepatan proses penguraian dari media semai baik bahan organik maupun ketersediaan hara. Selain itu, dengan cara diungkep seperti ini, suhu di media persemaiannya menjadi lebih hangat dan berlangsung konstan secara terus-menerus, yang pada akhirnya bisa melemahkan bibit-bibit hama maupun penyakit baik patogen jamur, bakteri maupun telur-telur hama yang kemungkinan sudah ada di media persemaian. Jadi nanti kita lakukan selama 4-5 hari, sehingga nanti pada masanya kita menyemaikan benih, kondisi media semainya sudah nyaman, dingin, dan mengandung ketersediaan hara dari proses penguraian yang ada di media semai, sehingga sedikit mencukupi kebutuhan hara untuk awal-awal pertumbuhan dari benih. Setelah 4 hari media semai kita treatment dan kita ungkep, kemudian plastiknya kita buka, baru kita lakukan penyiraman secara basah. Kemarin kita juga sudah melakukan penyiraman, dan ini kita juga tetap melakukan penyiraman media semai secara basah, mengingat hari ini insya Allah kita akan melakukan persemaian. Jadi penyiraman setelah proses treatment atau ungkep media semai ditujukan untuk mendinginkan media semai
yang kemungkinan masih ada sisa-sisa zat ataupun gas kimia yang masih terperangkap di media semai, sehingga nantinya tidak mengganggu proses perkecambahan dan pertumbuhan dari benih ataupun bibit. Jadi kita lanjutkan sahabat dan rekan tani sekalian. Setelah benih ataupun biji cabai kita lakukan treatment dan kita peram selama 1 malam, hari ini kita akan melakukan penanaman benih ataupun biji cabai tersebut ke media semai. Dan perlu kami sampaikan bahwa dengan pola treatment SAS, kita tidak perlu menunggu biji ataupun benih sampai berkecambah. Langsung bisa kita tanam ke media semai. Insya Allah nanti pertumbuhannya tetap berlaku normal dan cepat serta seragam dengan persentase yang lumayan tinggi. Karena secara pengalaman insya Allah dengan pola yang kita lakukan, baik seleksi maupun treatment benihnya, rata-rata persentase pertumbuhan atau perkecambahan di atas 98%. Kita pindahkan ke piring supaya lebih mudah dalam pengambilan benihnya. Dan bambu stik ini sebagai tojok atau sebagai pelubang dari media semai. Sengaja dari bambu karena memang sifat bambu itu sangat absorben atau sangat menyerap, sehingga diharapkan bisa membantu dalam proses penyerapan gas-gas maupun senyawa beracun yang ada di media semai. Dan selanjutnya setelah benih tadi sudah kita tanam semaikan, kita akan melakukan penyemprotan berupa piranti dengan dosis 50 cc atau 2 tutupnya yang ditujukan untuk mencegah hama-hama yang bisa saja menyerang bibit di persemaian seperti semut, jangkrik, dan orong-orong. Sekaligus kita melakukan penyiraman secara basah untuk menyediakan air bagi kebutuhan benih yang kita tanamkan. Setelah kita melakukan penyemprotan dan pembasahan media semai, kemudian kita tutup kembali dengan plastik yang ditujukan agar suhu di dalam media persemaian tetap stabil dan konstan serta hangat, ditambah lagi dengan kelembaban yang tinggi agar menciptakan syarat tumbuh yang baik bagi percepatan perkecambahan dari benih yang sudah kita tanam. Selain itu, dengan penutupan media semai akan menjaga dan menghindarkan bibit dari serangan patogen hama maupun penyakit.